Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fanbase Bupudi izin mempresentasikan hasil final proyek kami dari mata kuliah Artificial Intelligence di semester 4 ini. Fanbase Bupudi beranggotakan Abrul Bilhak, lalu saya sendiri, Nur Nazifah, lalu Nurmila Fauziah, Reza Fauzan Pratama, dan Septia Dewi Handayani. Inilah judul yang kami pilih, yaitu perspektif dosen terkait implementasi ChatGPT oleh mahasiswa dalam lingkup perkuliahan. Next. Lalu bagaimana cerita di balik judul ini? Seperti yang kita tahu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatan kecerdasan buatannya di dunia perkuliahan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, keakuratan informasi dan penggunaan yang bijak menjadi suatu tuntutan sekaligus keharusan yang harus dipenuhi oleh semua pihak, terutama mahasiswa itu sendiri. Dan di mana salah satu kecerdasan buatan yang saat ini sedang ramai sekali digunakan oleh semua orang, termasuk mahasiswa, adalah ChatGPT. Kebebasan, kemudahan, dan belum ada kesadaran mahasiswa serta pembatasan dalam penggunaan ChatGPT tersebut membuat dosen kesulitan untuk membangun tanggung jawab dan integritas mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan mereka. Oleh karena itu, diperlukannya lah pandangan atau perspektif dosen untuk menjadi motivasi dan tanda kutip tamparan bagi mahasiswa untuk dapat menggunakan teknologi AI ChatGPT sebagai sumber bacaan penunjang perkuliahan yang bijak dan benar. Lalu dengan adanya penelitian ini kami ingin menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana pandangan dosen terkait dengan dampak penggunaan ChatGPT tersebut, lalu adakah kasus ataupun fenomena mahasiswa yang menyalahgunakan informasi ChatGPT, lalu bagaimana dosen menanggapi fenomena tersebut, lalu bagaimana pendapat dosen terkait dengan keaksesan informasi ChatGPT, adakah langkah pencegahan yang dilakukan oleh dosen, lalu adakah saran ataupun tips dan rekomendasi dosen untuk bagaimana menggunakan ChatGPT itu sendiri, dan lain sebagainya. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana tujuan dari digunakannya metode tersebut yaitu untuk menganalisis dan menjabarkan secara jelas terkait dengan pandangan dosen terkait penggunaan ChatGPT tersebut. Di mana sumber data primer kami ini yaitu dengan wawancara langsung melalui kuesioner yang diisi oleh kurang lebih terdapat 13 dosen sekolah tinggi teknologi terpadu Nurul Fikri. Next. Waduh, ini akibat dari ChatGPT. Menurut dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, dapat disimpulkan bahwa ChatGPT memberikan dampak yang baik untuk mahasiswa dalam proses belajar, seperti membuka wawasan baru, meningkatkan skill tata bahasa, mendapatkan sumber literasi dan inspirasi. Namun, ChatGPT juga dapat memberikan dampak buruk bagi mahasiswa, seperti tingkat fundamental, pengetahuan dan integritas mahasiswa menjadi rendah, serta dapat meningkatkan kasus plagiarisme. Dan dengan adanya ChatGPT, mahasiswa cenderung ingin mendapatkan hasil instan, sehingga seringkali mengabaikan proses yang menyebabkan berkurangnya tingkat berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Next. Aduh, dosen tahu nggak ya? Dari hasil penelitian kuesioner, bagian dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri mengetahui mahasiswa yang menggunakan ChatGPT sebagai sumber utama jawaban tugas-tugas perkuliahan mereka, di mana para dosen menggunakan GPT-0 dan GPT Output Detector untuk mengecek jawaban-jawaban mahasiswa. Kecurigaan dosen akan mahasiswa yang menyalin jawaban tanpa parafrase pada ChatGPT akan terdeteksi jika yang pertama, font yang digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas berbeda-beda. Yang kedua, tulisan dan jawaban mahasiswa yang tidak seperti biasanya. Ketiga, jawaban yang diberikan tidak nyambung dengan pertanyaan. Dan yang terakhir, kualitas jawaban yang diberikan terlalu melampaui perkiraan dosen. Kira-kira valid nggak sih informasi dari ChatGPT itu, guys? Dari kuesioner yang disebar ke beberapa narasumber dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, di mana mayoritas dosen menyatakan bahwa informasi ChatGPT dinilai sah-sah saja, asalkan mahasiswa sebagai pengguna dapat mengerti konteks jawaban yang diberikan ChatGPT.
Walaupun demikian, ChatGPT tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam tulisan ilmiah seperti tugas makalah dan skripsi. Karena pada dasarnya, ChatGPT tidak menyertakan secara langsung terkait dengan sumber bacaan atau informasi yang diberikan. Lalu, langkah apa sih yang diambil dosen untuk menghindari penggunaan informasi ChatGPT? Sama halnya seperti referensi ilmiah yang diambil dari Wikipedia yang keabsahannya tidak dapat dipastikan, ChatGPT juga masih memiliki banyak informasi yang rancu jika dijadikan satu-satunya rujukan, terutama terkait dengan fakta. Hal ini juga diakui oleh OpenAI. Bahkan dituliskan dalam halaman prompt ChatGPT-nya, ChatGPT may produce inaccurate information about people, place, or fact. Agar ChatGPT tidak disalahgunakan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas, para dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri melakukan beberapa tindakan antara lain, yaitu yang pertama, membuat peraturan khusus terkait penggunaan ChatGPT saat mengerjakan tugas, dan mencoba merubah pandangan mahasiswa agar selalu mengandalkan jawaban dari diri sendiri, dan mewajibkan mahasiswa untuk mencantumkan sumber informasi yang didapatkan. Dan yang keempat, dosen memberikan model kegiatan studi kasus yang melibatkan critical thinking, memberikan porsi tugas lisan lebih besar daripada tugas tertulis, dan yang terakhir menggunakan tools AI yang dapat mengetahui informasi dari ChatGPT. Next. Kira-kira pendidikan ke depannya gimana ya? Jadi ChatGPT itu sangat berpengaruh bagi pendidikan masa depan. Dilihat dari data jawaban yang ada pada kuesioner, ternyata pandangan dosen sangat bervariasi dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah tantangan dan yang kedua adalah peluang. Dengan rincian sebagai berikut. Tantangan. Tantangan bagi pendidikan masa kini sangat bergantung pada kemampuan digital literasi yang dimiliki pengguna atau mahasiswa. Karena dengan digital literasi yang rendah, akan menjadikan pengguna atau mahasiswa tidak dapat berkembang. Dan sebaliknya, jika kemampuan digital literasi yang dimiliki oleh pengguna atau mahasiswa cukup, akan dapat membantu mereka berkembang secara efektif, cepat, dan baik untuk kedepannya. Dan yang kedua, variasi kedua adalah peluang. Peluang pendidikan masa depan akan mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Hal itu adalah sangatlah mungkin. Mahasiswa bisa menjadi lebih pintar dengan menggunakan ChatGPT sebagai tambahan referensi mereka. ChatGPT juga menjadi alternatif solusi untuk setiap permasalahan yang tengah ada dalam pembelajaran maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Oke. Pakai ChatGPT bagusnya gimana ya? Jika mahasiswa merasa kesulitan untuk mendapatkan sumber informasi yang akurat tanpa mengandalkan ChatGPT, ada beberapa langkah yang disarankan dosen Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan literasi atau memperbanyak membaca buku yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dicari, lalu bertanya dengan dosen atau orang yang ahli dalam bidang terkait, berdiskusi dengan rekan, atau bisa juga berdiskusi dengan dosen, membahas topik yang sedang ingin digali, mencari informasi lebih banyak lagi, dan dari berbagai sumber yang ada, lalu aktif dalam komunitas dan webinar untuk mengasah metode berpikir dan belajar mengungkapkan pertanyaan dengan baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Hingga saat ini pun masih banyak berbagai macam pendapat mengenai referensi belajar yang baik, mendingan pakai Google atau ChatGPT. Dan beberapa dosen mengungkapkan bahwa Google lebih aman karena memiliki banyak pilihan dari sumber referensi yang bermacam-macam dan masih dianggap sebagai pencarian informasi nomor satu. Ada pula dosen yang mengatakan bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga menghasilkan spekulasi untuk menggabungkan penggunaan kedua platform tersebut. Dari kedua perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penting bagi mahasiswa untuk menggunakan berbagai sumber referensi dengan bijak dan tetap melakukan verifikasi untuk memperoleh pengetahuan yang akurat dan komprehensif. Dan mahasiswa juga harus tetap menjaga integritas dan pola berpikir yang baik, serta tidak menjadikan ChatGPT sebagai satu-satunya sumber informasi. Jadi, tentang kesimpulan dari hasil proyek yang telah kelompok kami kerjakan, penggunaan ChatGPT memiliki dampak positif bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Namun hal ini harus diimbangi oleh kesadaran dan keakuratan informasi dan penggunaan sumber referensi yang lebih luas.
Dosen memiliki peran penting dalam memandu penggunaan ChatGPT untuk mahasiswa pada sistem pendidikannya sendiri dengan menerapkan aturan, pembelajaran kritis, dan pendekatan yang seimbang. Pendidikan masa depan bisa mendapatkan keuntungan dari kemajuan teknologi AI seperti ChatGPT selama digunakan dengan bijak dan disertai dengan keterampilan membaca digital dan kritis yang terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk final project kelompok Artificial Intelligence 2023 ini. Kami, Fanbase Budi, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.